Assalamualaikum guys. Sambil menunggu atau sambil di perjalanan nih, sambil macet, gue mau bercerita sih sesuatu yang emang kegelisahan hati gue. Seperti yang cerita kemarin, akhirnya kan kena PHK. Terus mungkin orang banyak bertanya, lu kok PHK belak-belakan sih gitu, nggak malu lu di PHK gitu kan. Sekarang gue balik bertanya gitu, kalau misalnya emang kondisi pandemi kayak gini, lu udah bekerja seloyalitas mungkin, sejujur mungkin, terus emang karena kondisi perusahaannya aja yang sudah tidak membaik, akhirnya lu ada pengurangan gitu. Jadi ya nggak malu gitu, karena emang kondisi perusahaan, bukan salah gue yang akhirnya gue dibuat untuk dirumahkan, jadi bukan salah gue, jadi gue nggak malu ya. Terus mungkin ada yang bertanya juga, Vin, kenapa lu tetap semangat? Terus apa mungkin kedepannya akan lu lakuin apa? Pertama-tama gue pastinya waktu pas di PHK itu sakit hati gitu kan, sakit hati, patah hati pasti. Cuma ya udah, life must go on gitu. Jadinya gue pas emang udah ada punya firasat tuh dari awal tahun, karena biasa kalau perusahaan gue tuh akhir tahun tuh udah ada proyek untuk tahun depannya, cuman ini belum ada pergerakan juga, hanya mengandalkan satu itu gitu kan. Sedangkan banyak tambang-tambang emas lainnya, cuman bos gue punya ketraumaan tersendiri, gue nggak tahu deh pemikiran dia. Akhirnya ya udah, gue pas dari awal tahun itu udah prepare gitu, bahkan gue udah publish juga ke teman-teman gue sekitarnya. Kayaknya emang udah lama ini gue punya beberapa opsional gitu, mau jadi wirausaha atau mau melanjutkan kerja lagi. Terus juga kalau saya mau jadi wirausaha atau entrepreneur, gue lihat dulu pesangon gue berapa. And then akhirnya terjadilah hari itu gitu. Terus gue tanya kalau misalnya emang pesangonnya itu berapa. Ternyata itu sangat mengecewakan gitu kan. Gue gak dapet pesangon yang sesuai dengan peraturan Depnaker. Jadinya gue hanya punya satu kali gaji, kemarin tuh pas awal bulan satu gaji plus satu kali gaji. At least itu gue dalam waktu sekarang aja udah habis, karena ya gue menutupi kan, selama kita kerja mungkin kita punya kebutuhan atau kayak gimana, punya cicilan yang akhirnya gue harus lunasin, karena gue nggak tahu bulan depan tuh gue masih ada pemasukan atau enggak, atau gue langsung keterima apa enggak gitu. Jadi ya udah gue lunasin, at least ya intinya nggak mau ada beban lah untuk di bulan depan. Tapi gue dari Januari itu yang gue ceritain lagi, balik lagi gue udah buat berbagai plan, terutama untuk memperbaiki semua CV gue, terus juga update lagi mungkin LinkedIn atau akun Jobstreet yang udah lama lu tutup gitu kan, lo nggak cari-cari, akhirnya gue buka lagi. Terus juga JobDB, terus masuk lagi, pokoknya job seeker yang gue lakuin dari awal lulus. Terus waktu itu gue hampir 3 tahun yang lalu gue juga udah mulai kerja lagi. Nah terus akhirnya alhamdulillah gue udah mulai ada panggilan, mulai dari sebelum keluar sih udah mulai ada panggilan. Cuman emang gajinya cocok, bahkan lebih tinggi dari tempat gue yang sekarang. Tapi itu balik lagi, ternyata itu tuh ditaruhnya di luar kota, say. Jadinya nggak gue ambil, padahal gajinya lumayan banget, bisa hampir 2 kali lipat dari gaji gue yang sekarang. Oke, terus selain kembali lagi menjadi job seeker di akun-akun mencari kerja, gue juga punya planning untuk usaha. Mulai dari pas waktu kemarin itu pengen ekspedisi, terus ternyata ya itu gue bingung siapa yang menungguin kalau misalnya ini, karena gue masih punya anak dan
gue harus punya jam kerja gitu, nggak ada yang backup gue. Terus juga buka jualan kue kering juga, ternyata gue udah keluar lumayan banyak tapi belum gerak. Terus sambil ya kue musiman, kue lebaran, semoga laku ya. Terus juga ada beberapa bisnis lama gue yang mulai gue gerakin lagi. Terus kalau misalnya ada beberapa teman, kalau misalnya emang ini Vin, ya udah lu pakai foto lama lu aja gitu kan. Nah kebetulan gue kemarin tuh hari terakhir kerja gue kecopetan gitu, kejamret gue, dijamret gitu. Jadi semua foto-foto lama gue tuh hilang udah. Akhirnya gue harus mungkin buat ulang, masak ulang, untuk foto ulang gitu, semuanya gue semua ulang gitu, kayaknya gue newborn lagi. Cuman yang bisa terselamatkan ya akun email gue sama akun-akun gue yang lain. Tapi kalau misalnya foto-foto kayak gitu udah nggak bisa terselamatkan. Terus juga ada juga yang bilang ya udah comot aja foto di internet. Gue ngerasain pernah dicomot gitu foto karya gue foto gue dicomot sama orang tuh, rasanya tuh nggak enak. Jadi gue pengennya tuh pas semenjak dari kejadian itu tuh, gue pengennya kalau gue emang mampu untuk ini ya gue bikin dulu deh sampelnya. Dan terus sama gue juga selalu mengajarkan, lu tuh jual apa yang udah ready di tangan lo, jangan lu jual tapi lu tuh belum ada di tangan lo gitu. Itu ini banget deh, melanggar tata cara perdagangan gitu, padahal sebenarnya ya sah-sah aja. Terus apalagi ya, kembali lagi, setelah gue beberapa interview ke beberapa perusahaan, gue ngalamin perbedaan banget rasanya, terus effortnya saat gue dulu kan sempat kerja, terus akhirnya berhenti karena ngelahirin, berhenti selama 1,5 tahun apa 2 tahun ya, hampir 1,5 tahunan berhenti kerja. Terus mau mulai lagi di situ tuh mungkin namanya mama ya, otaknya nggak diasah di rumah mulu, nggak sepede sekarang sih. Dulu tuh gue rasanya bego banget tuh untuk ngitung besi, untuk ngitung kebutuhan itu udah nggak ada di otak gue gitu. Gue jadi cuma blank banget. Jadi terus kemarin gue ya kerja, termasuk dibantuin sama orang dalam gitu, teman-teman gue. Thanks a lot buat teman-teman gue ya waktu kemarin ajak gue ke tempat kerja yang kemarin. Nah bedanya sama yang sekarang, yang gue interview sekarang ini, udah beberapa perusahaan, itu gue lebih pede karena gue udah menguasai mungkin soal-soal yang dikasih, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikasih itu gue udah lebih menguasai, dan otak gue tuh masih fresh gitu, jadi masih teringat-ingat lah gitu berapa harga, berapa kebutuhan besi, kebutuhan beton gitu. Jadinya ya lebih pede aja gitu, lebih pede aja. Cuman ya tahu deh, sampai sekarang gue masih nunggu jawaban pasti dari beberapa interview, dan gue menyiasatinya atau menikmatinya adalah, atau bersyukurnya ternyata di luaran sana kalau misalnya gue nggak terjadi diberhentiin dari kerja gue yang lama tuh, gue nggak tahu kalau misalnya gue tuh masih punya kesempatan loh di luar sana dengan gaji dan pengalaman yang lebih baik gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua yang saat ini masih terlalu nyaman di tempat kerja kalian, atau kalian yang mulai deg-degan akan di PHK, ya udah nggak usah berkecil hati, tetap berusaha. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin, insya Allah bakal selalu menemani gitu. Insya Allah bakal dapat yang lebih baik gitu. Gue juga gak nyangka sih kemarin kok, wah ternyata gue bisa ya mematok harga gue lebih tinggi gitu daripada perusahaan gue yang lama itu. Sedangkan perusahaan gue yang lama gue ngalamin 1,5 tahun sih belum naik gaji juga gitu. Dan pas kemarin gue tembak asal aja gitu,
wah gue bisa dapet loh gitu. Masa sih gue tanya, wah kalau kayak gitu enggak sih, emang udah sejajaran gue, seangkatan gue kayaknya, pengalaman 5 tahun kerja sih emang harganya segitu. Let's see, semoga Allah selalu memberikan jalan ya guys. Oke, gue lanjut lagi deh, udah mulai lancar jalannya. Assalamualaikum.